Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu di webinar kami Lifelong Learning. Kali ini kami akan memberikan sharing informasi mengenai kinerja yang dalam beberapa bulan ini kita dihadapkan untuk mengisi sasaran kinerja kita melalui platform Merdeka Mengajar. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kinerja ini dibentuk atas kerjasama pemerintah dengan pengelola platform Merdeka Mengajar. Dulu ketika kita mau mengajukan kenaikan pangkat ataupun golongan, kita harus mengisi sasaran kinerja kita di BKN. Artinya di kinerja BKN. Namun karena kurangnya sosialisasi sehingga membuat banyak guru yang cukup kesulitan informasi bagaimana pengajuan kenaikan pangkat dan golongannya itu harus kemana, harus di mana, dan harus bagaimana. Nah, berhubung sekarang kita dihadapkan dengan kegiatan yang ada di PMM, maka pemerintah punya terobosan baru, yaitu mengintegrasikan kegiatan PMM dengan bentuk sasaran kinerja yang nantinya atau ujungnya itu dapat dijadikan sebagai acuan pengajuan kenaikan pangkat dan golongan. Meskipun memang di beberapa daerah ada aplikasi lain yang mendukung untuk sarana pengajuan kenaikan pangkat dan golongan. Misalkan di Jawa Barat itu Bapak Ibu untuk SMA itu ada aplikasi yang dinamakan dengan Siap Jabar, kemudian ada Kimob, dan ada TRK. Nah, ketiga aplikasi itulah yang mendukung para ASN Provinsi Jawa Barat untuk sebagai bahasanya mungkin bukti tambahan atau bukti dukung dalam nantinya mengajukan kenaikan pangkat dan golongan ke BKN. Tentu melalui BKD Jabar dulu ya, Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat. Mungkin di daerah Bapak Ibu ada yang seperti itu, di mana misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan, mungkin ada beberapa aplikasi daerah yang dibentuk oleh Pemda tersebut dalam mendukung atau sebagai bukti dukung untuk pengajuan kenaikan pangkat atau mungkin kenaikan golongan. Tapi ada juga yang langsung pengajuan itu melalui kinerja BKN. Nah, karena yang tadi itu bahwa banyak guru yang kurang mendapatkan informasi mengenai kenaikan pangkat dan golongan di aplikasi e-BKN, maka pemerintah melalui BKN bekerja sama dengan PMM. Dan kita kali ini bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat untuk mempelajari bagaimana panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru di PMM dalam kenaikan pangkat atau golongan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu
pada bulan Maret atau Februari itu sempat digegerkan dengan adanya pengajuan kenaikan pangkat dan golongan untuk mendapatkan angka kredit itu melalui PMM. Kami pun pada awalnya cukup kaget bahwasanya yang biasanya kita pengajuan kenaikan pangkat dan golongan itu melalui TRK, melalui SKP yang dikelola oleh Pemda dan nanti diperbantukan atau sebagai bukti dukung untuk nanti diterapkan atau disimpan di e-kinerja BKN. Kali ini kita dihadapkan dengan pengintegrasian PMM dengan e-kinerja BKN. Itu cukup gegar Bapak Ibu ya, cukup kaget. Namun seiring waktu, saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah menjalaninya. Bahkan seharusnya di bulan April ini Bapak Ibu sudah melaksanakan observasinya. Tapi tidak salah kita untuk mengulas kembali, mempertajam kembali, memperdalam kembali mengenai pelaksanaan pengelolaan kinerja guru di PMM. Bapak Ibu, dalam peraihan atau meraih angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkat atau golongan, untuk kali ini Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini kita dibagi 2. Ya. Jadi ada periode 1 Januari sampai 30 Juni, periode ke-1 Bapak Ibu ya. Periode kedua adalah 1 Juli sampai 30 Desember. Nah, di periode pertama ini dimulai dari pengelolaan kinerja dengan melihat rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk bisa kita menentukan pengelolaan kinerja kita, yang pertama-tama oleh sekolah perlu diketahui adalah melaporkan kepada setiap guru atau mensosialisasikan kepada setiap guru mengenai rapor pendidikan sekolahnya. Untuk apa? Karena di dalam rapor pendidikan sekolah itu akan diperlihatkan mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, sosialisasi kemarin disebutkan bahwa untuk pengelolaan kinerja, usahakan dan utamakan dipilihlah rapor pendidikan yang perlu dibenahi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak asal kita memilih indikator kinerja kita, tapi kita harus melihat apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dibenahi. Baik Bapak Ibu, kita coba jelaskan secara perlahan. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, Bapak Ibu, di samping ada contoh gambar, misalkan ada satu guru untuk pengelolaan kinerjanya di periode pertama ini, beliau memilih indikator keteraturan suasana kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya.
Beliau dalam memilih indikator keteraturan suasana kelas itu tidak serta-merta beliau langsung memilih. Biasanya, umumnya, kepala sekolah akan mengumpulkan semua guru dan memperlihatkan rapor pendidikan. Nanti dari situ kelihatan Bapak Ibu, sekolah yang perlu ditingkatkan apa indikatornya. Kalaupun ada 3, apakah ketiga-tiganya perlu dipilih? Maka sekolah boleh membagi kelompok itu. Semisal, di dalam rapor pendidikan ada indikator yang perlu dibenahi. Indikator itu ada 3. Contohnya yang pertama ini, keteraturan suasana kelas. Kemudian perihal mengenai disiplin positif. Ataupun misalkan ada indikator lagi yang perlu dibenahi adalah misalkan manajemen kelas. Nah, 3 indikatornya perlu dibenahi. Lalu guru bagaimana? Apakah harus memilih ketiga-tiganya? Maka sekolah perlu membagi kelompok. Anggap sekolah Bapak Ibu ada 30 orang. Dibagi ke dalam 3 bagian. Berarti satu kelompok atau satu bagian itu ada 10 orang. Nah, ke 10 orang itu masing-masing itu memilih dari ketiga itu. Jadi yang indikator yang ditampilkan di sini kan keteraturan suasana kelas. Nah, 10 orang itulah yang akan memilih indikator keteraturan suasana kelas. Lalu 10 orang lagi memilih indikator yang lain. Lalu 10 orang lagi memilih indikator yang lain. Jadi, satu orang, satu indikator. Kemudian, di bagian 1, dalam pelaksanaan observasi, di sini kita dihadapkan dengan mengumpulkan dokumen persiapan, lalu menunggu atasan melakukan observasi, lalu mengumpulkan dokumen tindak lanjut, kemudian melakukan tindak lanjut, dan mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini adalah tahapan besarnya Bapak Ibu. Nah, tahapan pertama kita ketika kita sudah memilih indikator atas pembagian kelompok tadi, maka kita persiapkan dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan. Tahapan pengerjaannya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tadi maksud ya. Dalam tabel 1 perencanaan dicontohkan bahwa di sekolah A dalam rapor pendidikannya ada 2 yang perlu dibenahi Bapak Ibu. Ada yang keteraturan suasana kelas dan ada yang penerapan disiplin positif. Nah, bagaimana tuh tadi kalau misalkan cuma 2 sedangkan gurunya ada 30? Tetap Bapak Ibu bagi 2 saja. Berarti 15 memilih indikator, 15 guru memilih indikator suasana kelas, 15 guru memilih indikator disiplin positif. Ya. Nah, yang kita akan contohkan di sini adalah satu dulu Bapak Ibu, yaitu indikator keteraturan suasana kelas. Jadi pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Jadi atas dasar rapor pendidikan itu, kita bisa tahu mana yang perlu dibenahi. Lalu rapor pendidikan itu bisa didapatkan dari mana? Kalau dulu rapor pendidikan itu hanya bisa diketahui oleh kepala sekolah. Maka dari itulah kepala sekolah harus mensosialisasikan, harus menampilkan rapor pendidikannya. Namun sekarang ternyata kita dirubah bahwa bukan hanya kepala sekolah saja Bapak Ibu, guru pun bisa melihat rapor pendidikannya di sekolahnya tersebut. Melalui apa? Melalui PMM. Ya, atau Bapak Ibu bisa mengetik di Google Chrome, mencarinya rapor pendidikan. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui di situ. Tinggal masukin NPSN, NISN-nya, NPSN-nya, dan NSS-nya. Ya, nomor sekolahnya.
Setelah kita memilih di dalam perencanaan indikatornya, yang dicontohkan di sini adalah keteraturan suasana kelas, maka kita masuk ke pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik atau indikator yang telah disediakan di PMM. Nah, di sini yang dijadikan contoh rubriknya dari keteraturan suasana kelas ada beberapa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini kebetulan, oh iya, saya juga keteraturan suasana kelas memilihnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak memilih keteraturan suasana kelas, tidak akan beda jauh Bapak Ibu. Mungkin ada yang memilih disiplin positif, ada yang memilih yang lain gitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian masuk ke tahap penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan angka kreditnya. Ya, yang nanti Bapak Ibu akan dijadikan sebagai penetapan angka kredit atau PAK. Nah, siapa sih yang dijadikan atau yang diharuskan untuk melakukan ini? Sasaran penggunanya tentu jelas adalah guru ASN. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi tidak harus lagi ke aplikasi atau website BKN, e-kinerja BKN-nya. Jadi cukup di PMM saja Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk guru yang non-ASN? Guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Dianjurkan Bapak Ibu, ya. Jadi bukan berarti guru non-ASN tidak perlu ikut, tapi sebagai persiapan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sekarang masih non-ASN nih, kedepannya bisa langsung mengikuti seleksi P3K dan bisa langsung menjadi ASN. Amin. Sehingga ketika dihadapkan dengan kinerja ini nih, Bapak Ibu yang dulunya non ASN menjadi ASN tidak akan kaget gitu. Jadi bukan berarti lah nggak ada hubungannya dengan saya, buat apa saya ikut-ikutan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bagusnya non ASN itu perlu ikut agar nanti persiapan Bapak Ibu yang ketika sudah ASN tidak perlu kaget lagi. Atau bahkan kita harus saling tolong menolong ya Bapak Ibu ya. Ada guru senior kita yang ASN yang kesulitan untuk melakukan perencanaan kinerjanya, apa salahnya kita bantu Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu saling tolong menolong dengan guru senior. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah? Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Dalam pengelolaan kinerja, kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen sasaran kinerja pegawainya dan melakukan observasi. Artinya di sini Bapak Ibu, dulu pihak penilai angka kredit kita itu kita tergantung dari penilik atasan yang memang dibentuk oleh pemerintah. Artinya kita dinilai oleh tim penilai SKP sehingga angka kredit kita muncul. Namun sekarang Bapak Ibu yang berhak dan punya hak prerogatifnya adalah kepada kepala sekolah. Tapi bukan berarti kita juga harus apa ya bahasanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali nih. Kita sampai menjadi seorang penjilat, kita sampai menjadi seorang yang ya mungkin Bapak Ibu tahulah maksud saya. Artinya kita biasa saja Bapak Ibu. Kita tampilkan eh, eh,
kemampuan kita tanpa harus ya itu tadi, mohon maaf bahasanya mungkin penjilat kepala sekolah. Artinya ketika ada kepala sekolah kita wah sangat luar biasa gitu ya berkegiatannya. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah, biasa lagi nggak perlu banyak yang perlu dilakukan. Jangan Bapak Ibu ya. Kita tampilkan saja kemampuan kita, kapasitas kita, kompetensi kita. Tentu kepala sekolah pun tidak hanya punya dua mata Bapak Ibu. Pasti beliau mendapatkan beberapa laporan dari wakil kepala sekolahnya, dari tata usahanya gitu. Ya. Jadi sekarang kepala sekolah yang punya hak wewenang penuh untuk menilai Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu akan muncul angka kreditnya. Tapi kepala sekolah juga ketika ingin naik pangkat, maka kepala sekolah pun harus mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM itu tertanggal 15 Januari kemarin 2024. Begitu. Jadi itu sasaran yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Nah, di sini halaman beranda pertama ya. Ketika kita sesudah memilih indikator itu, kita akan diperlihatkan halaman berandanya. Nah, Bapak Ibu nggak akan asing karena sudah melaluinya. Mohon maaf apabila kami baru memberikan informasi ini, tapi tidak salahnya karena kita juga masih di bulan ini. Seharusnya kalau mengikuti jadwal, berarti bulan ini Bapak Ibu ada yang sudah observasi, ada yang persiapan observasi karena kita kepotong dengan bulan Ramadan dan Lebaran ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam observasi ini, kalau yang sudah melakukan observasi kelas, kalau atau bahasanya sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harusnya di sini kalau bahasa persentasenya, kalau dicontoh 100% itu artinya sudah semua Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah diobservasi, harusnya Bapak Ibu sekarang sudah 50% nih di sini. Nah, di sini halaman beranda ini adalah sekumpulan informasi kita sudah sampai mana kita dalam melakukan pengelolaan kinerja kita. Namun, karena ini adalah sosialisasi di tahap awal, halaman beranda yang sekarang ada perubahan Bapak Ibu. Jadi di bawah beranda itu ada tombol kita sebagai pegawai. Kalau dulu ketika kita masuk ke pengelolaan kinerja tampilannya seperti ini, tapi kalau sekarang ada tampilan baru Bapak Ibu. Ada pilihan kita sebagai pegawainya di situ. Ya. Nah, di sini diperlihatkan status persentase kita sudah sampai mana. Kemudian ada pengumpulan dokumen, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan. Kemudian dokumen lainnya ada dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Nah, untuk yang dokumen lainnya, dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas, itu Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengumpulkannya karena itu akan dikumpulkan oleh atasan. Nah, perilaku kerja ini Bapak Ibu, perilaku kerja ini adalah pilihan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi pada saat Bapak Ibu memilih indikator yang mau dibenahi tadi yang di awal, Bapak Ibu pun disuruh, diperintahkan wajib untuk memilih kegiatan yang apa Bapak Ibu lakukan. Kalau bahasa di sini adalah perilaku kerja. Ya. Kalau tidak salah ada 10
komponen mungkin ya, entah saya lupa lagi karena udah lama. Ada 10, ada 11 komponen yang mesti kita lakukan. Ya. Nah, ini perilaku kerja ini yang sebetulnya yang betul-betul dinilai oleh kepala sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi yang dinilai oleh kepala sekolah kita itu ada 2, Bapak Ibu. Satu, perilaku kerja, yang kedua adalah observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah di kelas kita. Selebihnya seperti mengumpulkan dokumen kegiatan di PMM, melakukan pengumpulan dokumen misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas, itu hanya sebagai opsi pendukung. Nah, kemarin cukup kaget bahwa kita diharuskan mengumpulkan berbagai sertifikat karena ditakutkan nantinya akan terjadi apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, termasuk webinar ini yang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah 4 poin, itu Bapak Ibu bisa digunakan untuk pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi. Tapi opsi ini itu hanya sebagai opsi pendukung. Opsi utamanya atau opsi penilaiannya yang memang menjadi penilaian utamanya itu cuma 2 Bapak Ibu. Yang pertama tadi observasi kita, ya, observasi kelas kita oleh kepala sekolah, dan yang kedua perilaku kerja kita sesuai tidak dengan apa yang kita pilih. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu risau, gusar, bila mana sertifikat yang kita dapatkan dari kegiatan kita dalam pengembangan kompetensinya itu masih kurang, masih bisa dikejar kok Bapak Ibu sampai bulan Juni. Nah, masuk ke perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja pertama di 1A ini, nah Bapak Ibu, di halaman beranda pertama ini kita diperintahkan untuk memulainya. Di sini ada alur pengelolaan kinerjanya. Januari kita dimustikan untuk merencanakan kinerja kita dan juga menunggu persetujuan atasan. Kemudian di bulan Februari kita mempersiapkan observasi kelas kita. Di bulan Maret kita melakukan observasi kelas kita, ya, dan juga melakukan diskusi tindak lanjut. Di bulan April sampai Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut tersebut dengan pemantauan atasan jelas. Dan di bulan Juni ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru alias angka kredit itu Bapak Ibu. Lalu masuk ke dalam tahapan kedua, kita diperlihatkan biodata kita, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum ada tombol edit, kalau sudah sesuai, maka klik data sudah sesuai. Hati-hati Bapak Ibu, mohon edit ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi perlu Bapak Ibu menyimak sekali, memperhatikan sekali biodata Bapak Ibu. Nah, ketika sudah siap, maka Bapak Ibu di sini diperintahkan untuk lanjut perencanaan kinerja dengan data ini. Kalau ya, ya lanjut. Nah, pada tahapan perencanaan, Bapak Ibu sebagai guru dapat merencanakan kinerjanya dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan sekolah Bapak Ibu masing-masing tentunya ya. Nah, di sini yang jadi dicontohkan adalah ada 2 yang perlu ditingkatkan. Nah, ini apakah harus dua-duanya? Tadi yang saya sebutkan ya Bapak Ibu, cukup 1 ya. Sesuai arahan dari kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu ternyata masuk ke kelompok keteraturan suasana kelas, jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus mengikuti atau memilih indikator keteraturan suasana kelas. Begitu juga dengan penerapan disiplin positif. Lalu bagaimana
Apabila saya belum menemukan sih, tapi saya yakin ada beberapa sekolah Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam rapor pendidikannya tidak perlu ada yang dibenahi. Artinya perlu dipertahankan saja. Artinya mungkin kalau dalam tulisannya tidak ada tulisan merah, ya. Mungkin ada tulisan kuning ataupun tulisan hijau. Nah, kebetulan misalkan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu rapor pendidikannya, di sini kan tulisannya merah Bapak Ibu ya, dimensi-dimensi ini. Semuanya hijau. Oh, kalau gitu kita nggak perlu melakukan rencana kinerja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap harus melakukan perencanaan kinerja meskipun indikator Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu itu hijau semua. Bagaimana pemilihannya? Maka berdiskusi dengan kepala sekolah mana yang perlu dipertahankan nih indikator kita. Meskipun semuanya rapor pendidikan kita adalah semua hijau gitu ya. Jadi rapor pendidikan itu ada 3 warna Bapak Ibu, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, tentu yang merah yang perlu diprioritaskan. Bagaimana dengan yang kuning? Ketika ada yang warna kuning dan ada warna hijau, tentu warna kuning. Ketika ada warna kuningnya ada 2, warna merahnya ada 1, bagaimana? Tentu warna merah dulu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tahapannya. Merah paling utama, kuning kedua, hijau yang ketiga. Nah, di dalam perencanaan kerja ini, terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, serta rangkuman. Ketika Bapak Ibu sudah memilih nih, oh saya ditugaskan di kelompok keteraturan suasana kelas, maka Bapak Ibu untuk memilih keteraturan suasana kelas. Nah, di sini ada lihat indikator lainnya. Di situ Bapak Ibu akan melihat mana yang hijau, mana yang merah, mana yang kuning indikatornya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk laman ini, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Umumnya sekolah ya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah bagaimana itu tadi? Melihat rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu nih, di sini ada. Jadi Bapak Ibu saya tahu mana yang perlu di sekolah ini, mana yang sekolah Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan, yang mana nih indikatornya. Apakah hijau semua? Apakah ada warna kuningnya? Atau ada warna merahnya? Ya mudah-mudahan sih Bapak Ibu tidak ada sampai warna merah ya. Paling tidak mungkin mendekati ke kuning saja. Bagus-bagus Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu rapor pendidikannya hijau semua. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu was-was lah ya. Ketika sudah itu Bapak Ibu ketika masuk rapor pendidikan misalkan. Nah, di sini ada, nah itu tadi saya sebutkan, ada 3 warna Bapak Ibu. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau di sini. Nah, misalkan dicontohkan SD 1 Merdeka Mengajar di rapor pendidikannya, manajemen kelasnya lah yang paling perlu dibenahi. Dukungan psikologisnya perlu ditingkatkan, metode pembelajarannya sudah baik, maka perlu dipertahankan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ini sekolah kita yang perlu dibenahi itu adalah ini, dan ini. Ketika sudah mengerti, maka klik saya mengerti. Nah, pemilihannya di sini Bapak Ibu. Klik lihat indikator lainnya untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Anda. Nah, ini misalkan tadi sekolah tadi ada 3 nih. 3 merah, 3 hijau di sini. Maka 3 merah dulu Bapak Ibu yang perlu dipilih gitu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, pilihannya cuma 1. Saya boleh bebas milih. Bagusnya Bapak Ibu berdiskusi dengan rekan sejawat dan dengan kepala sekolah agar nanti tidak bertumpuk di 1 indikator. Ya, misalkan hanya umpan balik konstruktif semuanya, sedangkan indikator perhatian dan kepedulian serta ekspektasi pada peserta didik tidak ada yang memilih, itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Nanti akan jomplang Bapak Ibu. Nanti rapor pendidikannya masih merah. Karena kan yang diinginkan itu rapor pendidikan itu bertahap. Ya. Ada yang merah menjadi kuning, ada yang kuning menjadi hijau, ada yang hijau tetap hijau. Jangan sampai
yang hijau jadi kuning. Waduh, apalagi hijau jadi merah tuh berarti ada yang perlu dibenahi benar-benar. Lalu dipilihlah misalkan Bapak Ibu secara berkelompok dan sudah menjadi bagian dari hasil diskusi memilih keteraturan suasana kelas. Ketika Bapak Ibu masih untuk eh, bahasanya mungkin bukan ragu, mungkin yang menunggu yang lain, Bapak Ibu jangan dulu ke pengembangan kompetensi tapi disimpan draft dulu. Bila mana suatu saat mungkin ada perubahan ya. Tapi ketika sudah fix, sudah tetap, maka pilihlah ke pengembangan kompetensi. Nah, pada laman pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja Bapak Ibu. Perlu diperhatikan, terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Bapak Ibu nih. Total poin yang perlu diajukan itu minimal 32 dan maksimal 128 dalam satu semester. Nah ini nih, rencana Bapak Ibu yang nanti akan menjadi angka kredit Bapak Ibu nih. Pilih yang nomor 10 ini, pilih rencana hasil kerja yang sesuai dengan apa yang Anda ingin tingkatkan. Nah, pasti Bapak Ibu sekarang telah memilih yang ini nih ya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas. Ini Bapak Ibu kegiatan ini dilakukan di PMM. Bapak Ibu sudah sampai mana nih aksi nyatanya? Sudah dapat sertifikat berapa? Lama ya? Keluar sertifikatnya, luar biasa Bapak Ibu, hebat ini. Ya, memang dalam beberapa bulan ini kita menunggu cukup lama hasil dari validasi verifikator kita. Karena mungkin kekurangan verifikator, sedangkan PMM perlu segera dilakukan, maka verifikator yang kurang itu bekerja keras. Kalau tidak salah, bulan-bulan kemarin itu sudah ada rekrutmen, kalau tidak salah Bapak Ibu ya, rekrutmen mengenai sebagai verifikator aksi nyata. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikatnya nih, nanti pada saat pengumpulan pengembangan kompetensi nanti, itu Bapak Ibu bisa 8 poin. Nah, webinar yang kami lakukan ini ada poinnya juga Bapak Ibu. Pilihannya adalah melalui komunitas belajar. Itu 4 poin Bapak Ibu. 32 poin dengan 4 poin, berarti saya perlu berapa webinar? Maka Bapak Ibu perlu mendapatkan 8 sertifikat. Begitu Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa kawan di kita, di komunitas kita, saya ketika beliau menanyakan saya dapat untuk mencapai 32 poin harus berapa sertifikat nih Pak? Maka kami jawab, Bapak Ibu perlu mendapatkan 8 sertifikat. Ya, 8 kali 4, 32 udah cukup. Tapi kalau Bapak Ibu ada kegiatan lain, misalkan Bapak Ibu pernah melakukan BIMTEK, Bapak Ibu pernah melakukan seminar, itu ada poinnya Bapak Ibu juga sama, 8 poin. Ya. Jadi itu bisa digunakan. Bahkan sempat ada wacana, aduh, saya dapat sertifikatnya banyaknya di tahun kemarin. Sedangkan tahun ini, tahun 2024, katanya sertifikatnya nggak bisa dipakai. Iya, awal-awal seperti itu Bapak Ibu. Awal-awal sertifikat yang keluar bukan di tahun 2024, itu tidak bisa dipakai. Banyak teman-teman kami Bapak Ibu, di tahun 2023, itu giat sekali melakukan pelatihan mandiri di PMM. Ada yang sampai sudah mencapai sertifikatnya berjumlah 10. Ketika mendengar itu, waduh, kasihan sekali Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dipakai. Tapi mungkin atas banyaknya ajuan, permohonan, dan sebagainya, puji syukur Bapak Ibu, sertifikat yang di tahun 2023 itu bisa dijadikan pengumpulan. Asalkan belum dinilai di kinerja ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat di tahun 2023 nih, Bapak Ibu bisa untuk dikumpulkan di tahun ini. Apalagi kalau yang Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru penggerak. Waduh, itu poinnya luar biasa Bapak Ibu, tinggi tuh. Sertifikat guru penggerak itu kalau tidak salah
bahkan sampai 128 itu langsung. Itu langsung cukup satu sertifikat itu langsung sudah aman. Namun kalau sekiranya eh, masih cukup yang lain, pakai aja yang lain Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saya udah punya sertifikat nih guru penggerak, saya mau pakai, silakan pakai saja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu repot-repot harus Bapak Ibu melakukan webinar, melakukan ini, melakukan itu. Gitu. Nah di sini di 11 di nomor 11-nya pilih berapa target kuantitas Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan webinar ini cukup hanya 4 poin, maka kuantitasnya itu bisa sampai 8 kalau tidak bisa ada 8 ya, 8 kegiatan itu. Ya, target kuantitasnya jadi 8 kalau webinar dengan jumlah 4 poin. Kalau dengan ini yang dicontohkan, kalau 8 poin ini yang pelatihan mandiri, aksi nyata Bapak Ibu yang punya sertifikat. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat dari aksi nyata PMM sudah ada apa ya? Ada 4 misalkannya Bapak Ibu ya, ada 4 sertifikat, itu cukup sebetulnya Bapak Ibu dengan sertifikat aksi nyata itu. Tinggal kuantitasnya tambahkan jadi 4 kegiatan. Tapi kalau tidak salah ada beberapa indikator yang kuantitasnya atau eh, banyaknya itu dibatasi ya. Kalau tidak salah sampai maksimal ada yang 4 cuman aja 4 kegiatan, ada yang memang sampai bisa 8 kegiatan, ada yang banyak gitu Bapak Ibu. Kalau sekiranya Bapak Ibu belum tercapai nih 32-nya yang minimal tadi, maka Bapak Ibu perlu menambahkan yang nomor 12 ini. Sampai pokoknya total poinnya 32 aja Bapak Ibu. Bagaimana kalau lebih nih? Lebih bagus Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu semangat untuk belajarnya. Dan kepala sekolah akan memantau. Jadi kepala sekolah tuh akan tahu Bapak Ibu. Tiap-tiap guru tuh poin-poinnya. Yang penting memang sih kepala sekolah untuk awal-awal ini tidak sampai muluk-muluk harus berapa poin. Cukup 32. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih dari 32, lebih bagus Bapak Ibu. Ya, lebih bagus itu. Nah, kemudian setelah masuk tugas tambahan ini tadi, ya, yang ketika Bapak Ibu klik tambah itu, maka akan tampilnya sama seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu boleh untuk mau klik itu. Yang penting jangan dulu Bapak Ibu menyimpannya. Loh, menyimpannya kemana? Ketika Bapak Ibu sudah mengklik ke tugas tambahan nih, itu Bapak Ibu udah nggak bisa awalnya nggak bisa merubah. Kita simpan draft dulu aja Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu ketika nggak sengaja, tidak sengaja ngeklik tugas tambahan, artinya sudah menyimpan kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu risau. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya. Gitu ya. Cuman ini hanya sosialisasi awal. Awal-awal kami sangat berhati-hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga akan sangat berhati-hati pada situ. Karena kita tidak tahu ternyata di ujung sana nanti kita masih bisa mengedit gitu ya. Awal-awal kami dan Bapak Ibu mungkin juga sama, itu juga cukup sangat hati-hati. Tugas tambahannya Bapak Ibu. Nah, di sini di tugas tambahan Bapak Ibu kalau sebagai wali kelas isi tugas tambahannya sebagai wali kelas. Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah isi tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah. Bapak Ibu sebagai piket kelas isi piket kelasnya. Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler isi sebagai pembina ekstrakurikuler. Memang ini opsional Bapak Ibu. Tapi kalau kita memang sudah diberikan SK untuk menjadi wali kelas, maka Bapak Ibu perlu isi. Kalau nggak diisi nanti kepala sekolah tahu Bapak Ibu, loh kok Bapak ini nggak mengisi tugas tambahannya ya. Meskipun memang tadi saya sebutkan kan bahwa ini hanya sebagai opsi pendukung, ya, mendukung penilaian kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kepala sekolah juga pasti tahu mana yang terbaik buat Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan sebagai wali kelas, maka tambahkan. Ketika sudah semua, lalu masuk ke perilaku kerja.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Perilaku kerja inilah yang dinilai. Jadi sekali lagi saya sebutkan, yang dinilai itu adalah observasi yang dilakukan kepala sekolah kepada Bapak Ibu pada saat di kelas, dan yang kedua adalah perilaku kerja Bapak Ibu. Selebihnya, yang mengumpulkan sertifikat dari PMM, mengumpulkan sertifikat dari hasil Bapak Ibu CGP, ya, mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari Bapak Ibu melakukan webinar, dan mengumpulkan laporan Bapak Ibu sebagai wali kelas, pembina ekskul, itu hanya sebagai opsi pendukung. Yang penilaian yang utama adalah ini Bapak Ibu. Ya, observasi dan perilaku kerja. Nah, di sini saya lihat ternyata indikatornya banyak Bapak Ibu. Oh, ternyata ada 7. Jadi pada laman perilaku kerja, saya tadi sebutkan, mohon maaf ada 10-11. Ternyata ada 7. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Nah, ini ada 7 nih Bapak Ibu. Terus diisi. Bapak Ibu mungkin udah mengisi ini. Ya, apa yang perlu diisi dan sebagainya. Aduh, saya misalkan Bapak Ibu ya di dalam hati, saya mengisi perilaku kerja ini ikut-ikutan teman misalkan ya. Dengan pencet A, pencet A, pencet B, pencet B. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sesuaikan aja dengan apa yang Bapak Ibu pilih. Itu perilaku kerja bisa dirubah nggak Pak? Kalau saya lihat waktu itu, saya lupa lagi entah masih bisa atau tidak, tapi yang pasti bisa diedit itu adalah yang tadi, yang opsi pendukung itu Pak Bu, yang pengisian tugas tambahan itu, ya, yang dari PM apa yang memilih sertifikat PMM atau tidak. Misalnya Bapak Ibu punya CGP, punya sertifikat CGP, pengen dimasukin ditambahin bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tidak salah, kalau perilaku kerja ini sudah paten Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah siap, maka lakukan saja Bapak Ibu. Tidak terlalu berat kok Bapak Ibu, saya lihat perilaku kerja. Yang penting kita bahkan sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari, ya. Menyapa murid dengan senyum, kemudian memberikan yang terbaik kepada sekolah dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk semua, Bapak Ibu dimasuk ke dalam rangkuman ini, Bapak Ibu akan melihat semua pilihan Bapak Ibu. Nah, di sini pilihan Bapak Ibu akan dilihat oleh Bapak Ibu sendiri. Ketika sudah sesuai, klik lanjutkan. Ya, ini adalah untuk mengajukan perencanaan Bapak Ibu kepada kepala sekolah Bapak Ibu. Sesudah klik lanjutkan, maka perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan tunggu. Ya, kepala sekolah akan melihat perencanaan Bapak Ibu. Jadi harap menunggu persetujuan rencana kinerja Anda dari kepala sekolah. Nanti toh kepala sekolah juga akan memberitahu ke Bapak Ibu. Mungkin pada saat rapat atau pada saat briefing, kepala sekolah akan bilang, Bapak Ibu silakan sudah saya setujui ajuan Bapak Ibu. Nah itu ketika sudah bahasanya setujui, maka namanya adalah perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan atau menyepakati. Artinya sudah disepakati, ya, bahasanya sudah disepakati. Ketika sudah disepakati, Bapak Ibu masuk ke dalam cek perencanaan kinerja. Nah, ini nih. Ini melihat persetujuannya ini. Apakah ada perubahan, ada tambahan dari kepala sekolah atau tidak? Misalkan ada tambahan dari kepala sekolah, berarti ada bahasanya ada penyesuaian dari atasan. Ya. Apa penyesuaiannya? Coba lihat ke hasil kerja tambahan itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada bahasa ini, berarti Bapak Ibu tidak ada yang direvisi, tidak ada yang dirubah oleh kepala sekolah. Berarti kepala sekolah pure. Seluruhnya menyetujui ajuan perilaku hasil rencana kerja Bapak Ibu. Ini kalau ada tambahan. Kalau tidak ada berarti lanjut ke perilaku kerja. Kemudian kalau memang ini adalah sudah sesuai, ya, maka Bapak Ibu sepakati. Masuk nih ke pelaksanaan kinerja. Jadi perencanaan tadi itu dari bulan Januari awal sampai Januari akhir, kalau sesuai jadi jadwal. Sekarang masuk ke pelaksanaan kinerja, ini udah masuk bulan Februari kemarin Bapak Ibu.
Ya harusnya kalau sesuai jadwal. Bahkan ada yang, Pak, saya sampai bulan Februari masih perencanaan itu. Memang karena tahap awal, pemerintah pun, PMM pun, ya mohon maaf, PMM pun memberikan tambahan waktu untuk Bapak Ibu menyepakati eh, kinerja Bapak Ibu. Ya, waktu itu tuh ada informasi bahwa diberikan tambahan. Kita masuk ke pelaksanaan kinerja. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Bapak Ibu dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Nah, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mengisi kinerja Bapak Ibu di PMM, mungkin Bapak Ibu juga diberikan formulir oleh sekolah, kalau memang itu sekolah yang menyediakan. Ada form A, ada formulir B, ada formulir C, ada formulir D. Jadi ada 4 formulir nih Bapak Ibu. Nah, di form A, selain Bapak Ibu menyepakati dalam media teknologi, Bapak Ibu juga diharuskan menuliskan di formulir itu sebagai bukti kepala sekolah. Jadi, bila mana nanti kedepannya kepala sekolah diminta pertanggungjawabannya, itu selain bukti di media teknologi ini, PMM ini, maka kepala sekolah juga bisa menunjukkan melalui form A itu. Ya, form A yang entah sekolah Bapak Ibu membuatnya atau bahkan ada yang mungkin sedikit curhat Bapak Ibu, ada sekolahnya yang menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu gurunya sendiri-sendiri untuk selain mengisi di PMM juga harus mempersiapkan formulir ABCD itu tadi gitu. Oke, anggap yang tadi sudah yang form A itu dan juga perencanaan itu sudah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu udah mulai form B, Bu. Pak, udah formulir B, udah persiapan untuk mengisi formulir B. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu. Silakan dilihat. Karena tadi yang dipilihnya indikator keteraturan suasana kelas sebagai contohnya, di sini ada 3 komponen, mohon maaf, ada 3 komponen yang perlu Bapak Ibu lakukan. Target perilaku ini. Kalau memang di PMM ini Bapak Ibu, memang dimintanya pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist. Nah, ini tanda checklist. Oh, ya udah sama hanya cuma satu misalkan ya. Selebihnya enggak. Itu sebetulnya bisa Bapak Ibu hanya pengalaman kita ketika kita hanya memilih satu yang ingin diperbaiki, yang ingin ditampilkan, itu ternyata di penilaian kepala sekolahnya tetap harus ada 3 Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kita ketika memilih perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan pada observasi kelas, itu kebanyakan ada yang satu, ada yang dua, jarang ada yang 3, karena memang menurut kami pada saat itu kami awam, buat apa capek-capek tiga-tiganya, udah aja satu aja untuk kita tampilkan nanti pada saat observasi kelas. Nah, ketika kita sudah memilih ini Bapak Ibu ya, waktu itu, ini sharing cerita, pada saat Ibu Kepala mau menilai, Bapak Kepala mau menilai, itu ternyata muncul tiga-tiganya. Akhirnya ternyata apa yang diperintahkan oleh di sini harus memilih 3, maka bagusnya adalah dipilih semuanya Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang memilih semua, mungkin ada yang memilih semua, ada yang milih 1, ada yang milih 2 gitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu di tampilan kepala sekolah tuh ya 3 itu. Ya kalau memang ada 3, 3 ini. Begitu. Kemudian isi kolom ini apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah ini nih yang Bapak Ibu akan lakukan apa. Ya misalkan ketika Bapak Ibu memilih tiga-tiganya, mungkin Bapak Ibu juga harus ketiga-tiganya apa upayanya di sini. Kemudian diskusikan dulu Bapak Ibu, jangan langsung pilih tanggal. Karena
wakil kepala sekolah kurikulum pun harus ekstra keras untuk memilih tanggal. Biasanya dikumpulkan, dibuat musyawarah, kesepakatan, voting dan sebagainya, nanti ketemu tuh tanggal yang bisa Bapak Ibu lakukan observasi. Ketika sudah diskusi dengan kepala sekolah juga pasti pada saat lokasi kurikulum mempersiapkan tanggal untuk observasi kepala sekolahnya, kepala sekolah pasti akan hadir. Di situ kita sharing tanggal-tanggal kita, tanggal dan sebagainya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu mungkin pilih kelas yang sekiranya bisa diajak kerjasama gitu ya pada saat observasi, jadi memilih tanggalnya yang ini. Mungkin ada yang lokasi kurikulum akan agak cukup kerepotan ketika ada guru memilih hari, misalkan guru A memilih hari Selasa di jam pertama. Ini untuk SMA mungkin agak sulit gitu Bapak Ibu ya, sama SMP. Guru B juga memilih di hari Selasa di jam pertama. Itu harus ada yang mengalah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk guru SD ya dan yang lainnya, itu saya yakin mungkin tidak akan terlalu sulit karena guru SD mungkin tidak guru mapel ya, guru kelas berarti. Itu enak itu kalau itunya. Hanya mungkin melihat dari materinya. Jangan sampai Bapak Ibu memilih tanggal itu, tanggal di mana Bapak Ibu harus melakukan ulangan di kelas itu. Itu cukup kerepotan. Jadi perlu betul-betul Bapak Ibu merencanakan ini, tanggal untuk diobservasi Bapak Ibu. Sudah ada yang diobservasi Bapak Ibu di sini? Sudah pasti ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Bahkan mungkin baru-baru persiapkan untuk observasi setelah libur lebaran ini pasti Bapak Ibu. Nah, unggah juga Bapak Ibu ya dokumen Bapak Ibu dimasukkan di sini RPP atau modul ajarnya dan juga perangkat penilaiannya dikumpulkan juga Bapak Ibu dalam satu dokumen itu. Format harus PDF Bapak Ibu maksimal 10 MB. Kemudian kalau sudah masukkan unggah, lalu masuk kumpulkan. Nah, ini jangan lupa juga dipersiapkan formulir B-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan observasi, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan formulir B-nya yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu dan juga diisi oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu akan mengisi formulir B itu pada saat di keterangan biasanya. Dan juga tanda tangan. Nah, ketika dokumen sudah berhasil, kemudian diperiksa, menunggu atasan melakukan observasi sesuai dengan tanggal, Bapak Ibu tunggu aja tanggal itu. Ya. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda di tanggal itu. Nah, formulir B sudah dibuat. Nah, ini cek rinciannya untuk melihat tanggal dan sebagainya. Nah, materinya juga. Setelah diobservasi, Bapak Ibu masuk ke dalam diskusi tindak lanjut. Biasanya kalau kami di awal-awal ketika diobservasi itu tidak langsung selesai. Lepas itu pas istirahat itu kami dipanggil Bapak Ibu. Panggil untuk melakukan diskusi. Ya. Sekalian juga untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sesudah melihat, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah. Nah, ini nih penilaiannya. Tuh. Kita kaget Bapak Ibu pada saat kita hanya memilih satu, ternyata ketiga-tiganya muncul. Maka kepala sekolah pun tidak mau berbuat apa lagi, akhirnya sesuaikan dengan apa. Jadi ada yang memang benar-benar belum dilakukan, ada yang dilakukan tapi belum efektif, ada yang dilakukan dan efektif. Nah, di kami pun sama. Ketika kami memilih satu, ya memang kita mau melakukan itu, tapi yang lainnya belum dilakukan. Lalu bagaimana kalau yang belum dilakukan? Maka disitulah perlunya tindak lanjut diskusi ini. Itu Bapak Ibu. Artinya kita bicara dengan kepala sekolah bahwa kita tidak tahu ternyata harus pilih semuanya gitu. Kepala sekolah juga memahami dan memaklumi. Cuma nanti mungkin di periode kedua kita karena sudah pengalaman, mau tidak mau kita harus memilih tiga-tiganya. Nah, di formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas, di sini Bapak Ibu diminta apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu
persiapkan juga formulir C-nya, formulir tindak lanjutnya. Ya, di sini menceritakan apa yang perlu Bapak Ibu tantangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi pada saat Bapak Ibu diobservasi kelas, apakah kelasnya pasif atau peserta didiknya kurang aktif dan sebagainya. Itu Bapak Ibu silakan diceritakan. Nah, di dalam tindak lanjut ini Bapak Ibu ada opsi untuk Bapak Ibu meningkatkan pembelajarannya lagi melalui beberapa pilihan. Ya, di sini ada 3, mungkin beda-beda Bapak Ibu ya, karena di sini memang keteraturan suasana kelas tadi beda dengan mungkin pilihan-pilihan dari indikator lain, misalkan disiplin positif beda dengan ini, mungkin beda-beda. Silakan Bapak Ibu pilih. Ya, anggap kita memilih yang pertama ini Bapak Ibu ya. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka yang perlu dilakukan adalah di sini pilihannya adalah refleksi dalam pembelajaran. Ini ya mungkin ya simbiosis mutualisme antara PMM dengan kinerja ini, maka kita mau tidak mau harus melihat ke PMM lagi nanti. Ya, pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut dan pilih materi pembelajarannya dari PMM. Kapan Bapak Ibu akan melakukannya? Misalkan dari bulan April sampai Mei atau Mei sampai Juni juga nggak apa-apa. Karena ini hanya sebagai opsi pendukung Bapak Ibu untuk meningkatkan tadi pembelajaran atau observasi Bapak Ibu yang setelah diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi mau April sampai Mei pun boleh, mau sampai Mei sampai Juni juga boleh. Mau April saja sendiri juga boleh, mau Mei sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Dukungannya apa? Misalkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik. Nih Bapak Ibu yang belum sampai observasi, nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kalau yang sudah observasi mungkin tidak terlalu heran, tapi bagi yang belum observasi, setelah kami melakukan observasi, apalagi nih? Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diberikan hasil observasi Bapak Ibu, klik lanjut itu, kemudian apa yang menjadi tantangannya, ceritakan, ya, lalu pilih belajar lainnya di PMM, kemudian tanggalnya kapan, bulannya kapan, mohon maaf, bukan tanggal, bulannya kapan, dan apa dukungan yang Bapak Ibu perlakukan. Ini adalah guru-guru yang sudah observasi. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, persis dengan saya sama. Saya sudah diobservasi Bapak Ibu, persis sama saya juga sama seperti ini. Ya. Dan jangan lupa persiapkan formulir C-nya Bapak Ibu, ya, untuk melakukan diskusi tindak lanjut kembali dengan kepala sekolah karena perlu ada yang ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, ini opsi pilihan belajar lainnya. Kalau Bapak Ibu perlu diisi, silakan. Ya, Anda atau Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Saran saya, isi saja Bapak Ibu. Ya, karena ini awal, isi aja. Misalkan pilihan belajar lainnya adalah melakukan praktik simulasi dengan guru lainnya misalkan. Jadi selain kita belajar di PMM, kita juga melakukan praktik simulasi. Ya. Apakah ini perlu dilaporkan agar kepala sekolah tahu bahwa kita membenahi apa yang kurang dari penilaian observasinya? Mungkin kalau pelaporan secara lisan bagus Bapak Ibu, akan tapi bagusnya adalah dengan diberikan dokumen. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di PMM bisa berupa foto atau pada saat Bapak Ibu sedang melakukan praktik bersama dengan guru lain juga ada fotonya. Jadi Bapak Ibu betul-betul bahwa memperbaiki kekurangan pada saat diobservasi kelas itu. Ini juga sama, ya bulan kapan Bapak Ibu akan melakukan. Ya, jadi ada bulan
untuk mengerjakan PMM, ada bulan untuk mengerjakan yang lainnya yang ini. Ya. Sesudah diskusi tindak lanjut, ya, kemudian kita refleksikan tindak lanjut itu. Setelah Anda sudah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar Anda, hasil belajar Anda dapat direfleksikan pada langkah berikut. Pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu juga persiapkan formulir D-nya. Jadi ada formulir A, formulir B, formulir C, formulir D. Nah, harusnya kepala sekolah memberitahu sebetulnya. Tapi ya mungkin tiap sekolah beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang kepala sekolahnya langsung memberitahu. Silakan Bapak Ibu nih print sendiri formulirnya, isi juga. Ada yang memang disuruh mencari sendiri formulir A, B, C, D-nya gitu ya. Nah, ini silakan dikumpulkan kalau memang sudah siap refleksi. Nah, ini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pelaporan Bapak Ibu yang saya sebut tadi, apakah perlu dilaporkan nih saya melakukan pembelajaran lainnya di PMM dan melakukan praktik kegiatan bersama dengan rekan kelas? Saya sebutkan tadi perlu dilaporkan. Tapi berupa lisan saja tidak cukup. Ternyata nah, ini juga harus dilaporkan melalui. Jadi pelaporannya tuh ada yang melalui media ini, ada yang langsung bisa disebutkan kepada kepala sekolahnya. Nah, ini pelaporannya Bapak Ibu. Pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Kemudian di nomor 3, isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran Bapak Ibu yang di PMM itu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tuh akan diarahkan ketika sudah memilih pembelajaran yang ini nih. Saya kembali lagi ya, mohon maaf. Nah, yang ini nih, yang ini itu nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan tombol PMM-nya. Bapak Ibu akan ditunjukkan tombol PMM-nya. Di situ Bapak Ibu perlu dikerjakan. Nanti ditampilkan ke sini, diceritakan Bapak Ibu di sini. Dan juga isi nomor 4 dengan perubahan yang akan Anda capai dengan maksimal 500 karakter. Jadi apa yang akan Bapak Ibu setelah pembelajaran ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Gitu. Nah ini sekali lagi jangan lupa formulir D-nya ya. Formulir D-nya. Nomor 5, isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan di PMM atau melakukan kegiatan yang lainnya, apa kesulitan Bapak Ibu? Ya. Misalkan saya sulit untuk mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar, atau saya kesulitan koneksi untuk melihat pembelajaran lainnya di PMM dan sebagainya. Silakan utarakan aja Bapak Ibu. Ya, nomor 6, isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan itu? Misalkan ya minta bantuan operator atau tata usaha untuk menyediakan WiFi atau setidaknya titik pusat adanya koneksivitas agar bisa belajar PMM, atau misalkan minta arahan kepala sekolah untuk kepada guru-guru yang lainnya agar ya setidaknya mau untuk melakukan kolaborasi bersama gitu ya. Yang tadi yang sulit mengajak guru lain praktek karena mungkin capek atau bagaimana gitu ya. Ya saya yakin lah ada pasti guru-guru yang sudah sangat capek. Maka Bapak Ibu boleh untuk bekerja sama dengan guru yang lain. Nah, pilihan belajar lainnya lakukan pengisian yang sama apabila Anda juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan PMM tadi. Dengan pertanyaan sama. Jadi selain PMM tadi kan ada pilihan belajar lainnya tuh. Nah, sama pengisiannya juga seperti yang dilakukan oleh PMM. Klik simpan draft apabila pengisian itu nanti diteruskan nanti lagi, atau klik kumpulkan apabila sudah semua. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu atau belum ini, simpan dulu aja Bapak Ibu. Ya. Begitu Bapak Ibu, pelaksanaan observasi kelas Bapak Ibu sudah menunjukkan 100%. Bukan berarti udah beres di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu selanjutnya perlu mengumpulkan dokumen ini, yang opsi dokumen ini. Yang pengembangan, kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Yang tugas tambahannya sebagai wali kelas, kumpulkan laporannya sebagai wali kelas. Yang
pengumpulan pengembang kompetensinya Bapak Ibu didapatkan dari PMM, didapatkan dari sertifikat webinar-webinar atau seminar-seminar, kumpulkan sampai memenuhi 32 poin. Luar biasa Bapak Ibu. Pengumpulan dokumen bukti dukungnya nih di sini yang tadi saya sebutkan. Ya, kumpulkan di situ. Boleh nggak dikumpulkannya nggak harus di akhir misalkannya, nanti pas sambil menunggu beres tindak lanjut, saya juga mau ngumpulin, silakan, tidak apa-apa, bukan berarti harus di akhir Bapak Ibu. Ini pengumpulan yang gini-gini, nggak perlu di akhir juga, nggak apa-apa, di tengah-tengah juga nggak apa-apa, sambil menunggu progres tindak lanjut nih, nggak apa-apa dikumpulin di sini juga, di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu melakukan hasil kinerjanya. Jadi tidak harus di akhir, ya, itu. Tapi memang kebetulan yang dijadikan contoh di sini adalah di akhir. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, ini sudah mencapai 32 poin, ini sudah memenuhi ekspektasi nih. Ya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir guru melalui pelatihan mandiri. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat di aksi nyata. Dan yang kedua ini apa? Meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini yang praktik belajar bersama ini Bapak Ibu. Nah, silakan dikumpulkan laporan-laporannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini unggah sertifikat-sertifikatnya atau laporan-laporannya. Kalau diminta sertifikat, kumpulkan sertifikat. Kalau diminta laporan, dikumpulkan laporan. Jadi bahasanya beda-beda. Dan kalau diminta sertifikat, maka kumpulkan sertifikat. Kalau diminta laporan di sini, maka kumpulkannya laporannya. Banyak kok Bapak Ibu contoh-contoh laporan, bagaimana laporan wali kelas, bagaimana laporan pembina ekstrakurikuler di Google itu banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan yaitu sertifikat-sertifikat webinar juga di PMM juga sudah banyak ya webinarnya. Bapak Ibu perlu ketahui, saya sarankan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melakukan webinar, itu Bapak Ibu harus teliti, pilihlah webinar yang dilakukan di PMM. Saya sarankan seperti itu, karena banyak kejadian Bapak Ibu sekarang itu, webinar-webinar itu yang, mohon maaf, ada sampai yang terkuras saldonya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau ketika melakukan webinar, pilih webinar yang tertera di PMM saja Bapak Ibu. Ya. Salah satu contohnya ada bahasa Kemdikbudnya dan sebagainya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bukti dukungnya juga silakan unggah ya. Boleh dari laptop Bapak Ibu atau ada memang Bapak Ibu bukti karyanya di PMM. Nah, ini sertifikat-sertifikat di PMM ini nih. Ya, ketika sudah diunggah, kumpulkan, kemudian dicek juga kembali boleh. Kalau sudah beres, yang bagian yang ini, lanjut ke tugas tambahan. Di tugas tambahan, ada laporan wali kelas, ada laporan pembina ekstrakurikuler, ada laporan sebagai tiket kelas, itu kumpulkan. Ya, kalau tidak salah dibarengi dengan SK, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan. Ada satu di sini, ketika ada guru yang masih di naungan Kemenag, Kementerian Agama, maka untuk sementara ini Anda perlu mengisi pada sistem e-kinerja BKN saja. Jadi belum bisa melalui PMM. Untuk yang naungan Kemenag, untuk yang kita yang mungkin yang di Kementerian Pendidikan langsung itu langsung bisa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu yang dilontarkan oleh guru-guru dan diberikan kepada PMM. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mungkin baru kali ini cukup lama, hampir lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan informasi ini, nah ini silakan Bapak ya, informasi ini bisa Bapak Ibu dapatkan kembali di link.tree underscore pengelolaan link.tree garis miring pengelolaan kinerja PMM.
Merdeka mengajar, mengajarnya perlu merdeka. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap selalu sehat, tetap selalu bersama kami tentunya Bapak Ibu, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang lain. Live long, long life.